Oke guys, kita akan membahas soal UAS 22 fisika. Jadi ini kita baca dulu soalnya ya. Intinya tuh gini. Jadi tuh yang pertama kan ada kok ini sih? Ada campuran gas A sama B dan dia tuh perbandingan ya. Jadi ini perbandingan tuh ngasih tahu ya mol A sama B-nya awal. Kemudian dia dimasukin dengan suhu awal 510, tekanan 40 atm, kemudian sehingga dia terbentuk gas C gitu kan. Nah, terus kemudian setelah dia keluar, dia tuh didinginin nih guys, didinginin tapi dengan tekanan tetap 40 atm sehingga suhunya 340. Nah, karena didinginin itu C-nya itu jadi ada yang mengembun, tapi yang mengembun sebagian, nggak semua. Sedangkan untuk A sama B-nya dia tidak mengembun. Nah, kemudian embunan C-nya itu dipisahin nih dari gasnya, gas yang sisa. Jadi gas yang sisa itu berarti tinggal apa? Ya tinggal A, B, dan C yang tidak mengembun. Nah, ternyata volume sisa itu adalah sepertiga dari volume gas masuk. Jadi pas keadaannya 340 Kelvin 40 atm, volumenya itu sepertiga dari volume ketika dia 510 Kelvin dan 40 atm. Berapa persen A bereaksi dalam reaktor terhadap A masuk dan berapa persen C yang terembunkan? Oke guys, jadi kita bahas soal ini. Jadi ilustrasinya ya guys. Jadi awal mula nih ada suatu gas ya. Di situ tuh ada gas A sama gas B. Kemudian dia dimasukin ke sebuah reaktor sehingga mereka bereaksi dan menghasilkan A plus B plus C. Jadi di sini ada A, B, dan C. Yang mana jelas di sini Na dan Nb-nya itu tidak akan sama dengan Na yang di sini. Itu nggak akan sama ya guys. Kenapa? Ya karena kan jelas ya di sini tuh awalnya Na sama Nb, tapi pas di sini ada C. Otomatis Na Nb yang di sini itu akan berkurang. Dia nggak akan sama Na Nb yang di awal gitu kan. Nah, kita misalin aja, notasiin aja, ini nih posisi 1, yang ini posisi 2. Sehingga untuk notasi ini bisa ditulis Na1, ini bisa ditulis Nb1, yang di sini ditulis Na2, di sini Nb2. Sedangkan yang di sini kita bisa tulis aja ya Nc aja. Atau Nc2 boleh deh. Nah, kemudian setelah itu mereka tuh didinginin sampai akhirnya menghasilkan gas akhir, yaitu ada gas A, gas B, dan gas C. Tapi di sini posisinya sebagian C ada yang mengembun. Jadi sebagian C ada yang menjadi embun. Berarti Nc di sini itu dia tidak sama dengan NC yang di 2. Jadi NC3, ini kita misalin aja ini posisi 3 ya guys. Jadi di bagian NC3 itu tidak sama dengan NC2. Kenapa? Karena ada yang mengembun. Sedangkan di soal disebutin bahwa mana ya tadi? A dan B nih, A dan B tidak mengembun. Berarti Na3 itu akan sama dengan Na2. Sedangkan Nb di posisi 3 itu juga akan sama dengan Nb di posisi 2. Begitu. Nah, sekarang kita tinggal tinjau keadaannya. Di posisi pertama, P1-nya adalah 40 atm dan T1-nya adalah 510 Kelvin. Sedangkan untuk di posisi 3, tekanannya itu tetap ya 40 atm dan T3-nya itu adalah 340 Kelvin. Tapi yang perlu di-highlight teman-teman bahwa P3 di sini itu bukan P3 di sini itu adalah tekanan total. Jadi tekanan gas total campuran gas-gas ABC. Nah, kita punya data yang baru di 3 ini, di posisi 3, yaitu di mana PC saturated atau tekanan uap murni C itu misalnya adalah 2 atm. Nih guys, ini tadi belum di highlight itu pak. Nah nih, jadi ketika di posisi 3, tekanan uap murni dari zat C itu misalnya adalah 2 atm. Oke, sekarang bisa kita mulai kerjakan. Awal mula, kita tinjau yang pasti kondisi mula-mula ya guys. Sebentar ini aku zoom dulu biar lebih enak nulisnya. Nah, oke guys, jadi hal pertama yang harus kita kerjakan adalah tinjau kondisi mula-mula. Misal mol awal total ya guys, total itu adalah N0. Berarti Na itu berapa? 1/4 N0. Kenapa? Karena kan Na dan Nb perbandingannya itu adalah 1/3. Berarti Nb-nya adalah 3/4 N0. Oke guys. Nah, di sini kita lihat di posisi kedua. Jadi kita tinjau setelah bereaksi. Atau kita bisa tulis ini adalah posisi 2 gitu ya guys. Nah, persamaan reaksinya ada nih di soal. A plus 2B menghasilkan C. Nah, ini kita pakai tinjauan kayak kimia. Ada M, ada B, ada S. Mula-mula A-nya itu adalah 1/4 N0, sedangkan B-nya itu adalah 3/4 N0. Kemudian misalkan kita yang bereaksi itu X, berarti yang di B itu 2X, di C X gitu kan. Maka sisanya itu adalah 1/4 N0 min X. Yang ini berarti 3/4 N0 min 2X. Yang di sini X gitu. Berarti ini tidak lain dan tidak bukan apa guys? Tidak lain dan tidak bukan Na2 itu adalah 1/4 N0 min X, sedangkan Nb2 itu sama dengan 3/4 N0 min 2X, dan Nc2 itu adalah X gitu. Nah, sekarang kita tinggal meninjau tinjau
sifat gas ideal. Sifat gas idealnya kita meninjau kondisi 1 dan 3. Kita lihat lagi. Jadi di kondisi 1 dan kondisi 3 kita bisa meninjau sifat gas idealnya. Jadi nanti kita membandingkan antara P1, T1 dan V1. Oh ya, aku lupa belum nulis parameter. Di sini kita misalin aja volume awalnya V1. Sedangkan di sini V3-nya di soal disebutin sepertiga V1 ya guys. Nah, jadi kita membandingkan parameter-parameter ini. Maka kita bisa tuliskan P1V1 akan sama dengan N1 LP1 dibandingin sama P3 V3 per N3 LT3. Maka L bisa saling coret. Nah, kebetulan P1 dan P3 nya itu sama ya teman-teman di soal, sama-sama 40 ATM. Maka V1 kita tulis, V3 nya tadi disebutin sepertiganya V1, N1, kemudian T1 nya itu 510 ya, dibagi N3, ini kalau nggak salah 340. Kalian bisa coret. Maka didapetin bentuk 3 sama dengan N1 per N3 51 per 34. Nanti kalau teman-teman rapikan, susun ulang, didapetin bahwa N3 itu adalah setengahnya N1. Ini kita tinjau sebagai persamaan 1. Itu ya. Nah, sekarang kita tinjau apa nih? Kita sekarang meninjau tekanan uap C di posisi 3 gitu. Nah, kita tahu nih bahwa rumus dari tekanan C murni adalah fraksi mol C dikalikan P. Nah, sekarang kita lihat lagi ke kondisi atas. Ketika di posisi 3 ya teman-teman, kita punya mol totalnya itu adalah A plus B plus C, yang dimana C-nya ini, mol ini, tidak sama dengan NC2 ya teman-teman. Itu yang harus di-highlight. C di sini itu adalah NC3. Berarti otomatis tekanan uap 2 ATM ini adalah hasil dari apa? Hasil dari keberadaannya tekanan uap sebesar NC3 ini. Sehingga nanti, kalau kita menulis yang di bagian sini, fraksi molnya, PCS itu akan sama dengan NC3, kok C-nya di atas? NC3 dibagi dengan NA2, kok di atas tahu sih? NA2 ditambah NB2 ditambah NC3 dikalikan P. P-nya P apa? P3. Kan P total ya, P total dari gas di posisi 3. Kenapa NA-nya NA2 dan NB-nya NB3? NB-nya NB2. Karena di posisi 3, A sama B-nya tuh nggak ada yang ngembun. Nih, kita kembali lagi ke definisi ini. Karena di sini A sama B-nya tidak mengembun, guys. Jadi karena di soal disebutin bahwa A dan B tidak mengembun, maka mol A dan mol B di sini akan sama dengan mol A dan mol B di posisi 2. Yang mana mol A dan mol B di posisi 2 udah kita dapetin nih di sini. Gitu. Sehingga ini bisa kita tuliskan PCS-nya ada 2 ATM, NC3 dibagi NA-nya itu tadi 1/4 N0 min X ditambah NB2-nya 3/4 N0 min 2X ditambah NC3 dikali P3-nya adalah 40 ATM. Maka didapatkan 1/20 sama dengan NC3 dibagi 1/4 N0 tambah 3/4 N0 kan berarti N0 min X min 2X min 3X ditambah NC3 gitu kan guys. Maka salah nggak sih? Benar kan? Oh benar. Maka didapatkan N0 min 3X plus NC3 sama dengan 20 NC3. Atau didapetin bahwa NC3 itu akan sama dengan N0 min 3X per 19. Ini kita masukkan menjadi persamaan 2. Nah, sehingga persamaan 1 yang ditulis bahwa N3 itu adalah sama dengan setengah N0, itu bisa kita selesaikan teman-teman. Dengan N3-nya itu adalah apa? N3-nya itu adalah NA2 ditambah NB2 ditambah NC3 sama dengan setengah N0. Nah, NA2-nya tadi kan kita tahu bahwa 1/4 N0 min X ditambah 3/4 N0 min 2X ditambah NC3-nya kita dapat di persamaan 2, yaitu N0 min 3X per 19 sama dengan setengah N0. Oke, ini kita kerjain ya, 1/4 ini berarti N0 min 3X ditambah N0 min 3X per 19 sama dengan setengah
0. Maka ini bisa kita dapatkan berapa nih guys? Kita buat biar mudah dulu deh. Kalau aku suka buat gini nih, min 3x ditambah n0 per 19 min 3x per 19 sama dengan minus n0 per 2, minus setengah n0 ya. Terus gimana nih? Berarti n0 per 19 ditambah n0 per 2 akan sama dengan 3x per 19 ditambah 3x. Atau ini bisa kita selesaikan, ini berarti 38, ini berarti kan 38 bagi 19 2, 2n0 ditambah 38 bagi 2 itu 19n0 sama dengan yang ini berarti 19 3x ditambah berapa nih guys? 57 ya. Coba hitung 19 kali 3 ya. Berarti di sini 57x. Maka didapetin 21n0 per 38 akan sama dengan 60x per 19. Atau ini bisa kita saling coret ya, 2. Maka didapetin x itu adalah 21 per 120 n0. Nah, di soal ditanyain presentasi A bereaksi dibagi A masuk. Nah, kalau kita balik ke atas lagi nih teman-teman, ke bagian ini, besarnya A yang bereaksi itu adalah apa? Adalah X gitu. Sedangkan A masuk adalah 1/4 N0. Maka presentasi ini bisa kita kerjakan, yaitu berarti X-nya berapa? 21 ya. 21 per 120 N0 dibagi A masuknya adalah 1/4 N0, kita kalikan 100%. Ini bisa saling mencoret. Maka ini kalau kita bagi, didapetin besarnya presentasi adalah 70%. Ini baru menjawab pertanyaan pertama. Di pertanyaan kedua, jadi bolak-balik. Di pertanyaan kedua itu ditanya adalah berapa persen C yang terembun. Nah, C terembun ini berdasarkan apa gitu? Kita sepakati. Ini kita berdasarkan apa persennya ini? Apakah C embun dibandingkan C awal? Kalau kayak gitu berarti gini. Ya, kita jawab ya guys. Presentasi C terembun dibandingkan apa ya guys berarti? Dibandingkan C awal berarti. Dibandingkan C awal. Berarti NC embun itu adalah NC awal dikurangin NC3, ya kan? Nah, NC awal itu tadi adalah, mana nih guys? Nah nih, oke aku ingat. NC awal itu kan berarti di sini guys. Nah nih, NC awal itu kan berarti NC pas masih di 2. Nih, berarti kan nih, C awal banget tuh adanya di NC2. Kemudian setelah dia didinginkan, dia mengembun. Nah, makanya kita mencari nih presentasi yang ngembun di sini dibandingkan dengan N yang awal atau NC2-nya. Berarti NC2-nya tuh adalah X ya, guys. Nah, makanya di sini bisa kita tuliskan NC awal tuh kan berarti NC2 dikurangin NC3. Nah, NC2 itu kan X dikurangin NC3. NC3-nya itu adalah N0 min 3X per 19, guys. Atau gini deh lebih enaknya. Gini. Lebih enaknya gini aja. NC embun kan udah dapet. Berarti presentasinya itu adalah NC embun dibanding NC awal. Dikalikan 100%. Nah, NC embunnya itu kan berarti tadi NC awal dibagi NC3 dibagi NC awal. Nah, ini kan berarti kalau itu kita jadi bisa tulis 1/3 NC3 dibanding NC awal. Nah, NC3-nya tadi tuh berapa sih? Lupa. NC3 itu N0 min 3X per 19. N0 min 3X per 19 dibagi X. Maka ini kita bisa dapatkan 1/, ini jangan lupa untuk kita kali 100% ya. Karena kan presentasi. Ini nanti aja sih hitungnya sebenarnya. Dikurang berarti, ini dikurang guys, jangan lupa. Ini berarti nanti dikurang N0 per 19X min 3X plus ya jadinya. Karena kan minusnya masuk. 3X per 19X. Atau bisa kita tulis 1 ditambah 3 per 19 dikurang N0 dibagi 19. Nah,
masukin tuh nilai X nya tadi, mana dah X nya, 21 plus 120 N0, 21 plus 120 N0. Nah memang ini kita tuh hasilnya pasti akhirnya akan muter-muter guys, jadi nanti N0 bisa saling coret, maka di sini didapetin nilainya adalah 19 tambah 3 itu berapa? 19, 22 ya, 22 per 19 dikurangin 120 per 19 dikali 21. Ini nanti tinggal dihitung sendiri ya. Ini deh, selesai.